Yehezkiel 39 ayat 7 mengatakan, "Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel." Ayat ini sebagai peringatan bahwa setiap bangsa yang menentang kehendak Tuhan, terutama yang melawan Israel, tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Seperti yang dinyatakan dalam nubuatan Yehezkiel sebelumnya, Yehezkiel 38 ayat 39, Persia, Iran bersama dengan bangsa-bangsa lain akan berusaha melawan Israel, tetapi Allah akan membela umatnya dan menyatakan kekudusan namanya dengan mengalahkan mereka. Kehancuran Iran di akhir zaman, seperti yang digambarkan dalam nubuat Yehezkiel, menunjukkan bahwa tidak ada bangsa atau kekuatan yang dapat melawan kehendak Tuhan. Tuhan akan selalu membela umatnya dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita hidup di zaman yang penuh dengan krisis besar, di mana berbagai bangsa dan kerajaan sedang bergumul. Salah satu negara yang sering menjadi sorotan dalam nubuatan akhir zaman adalah Iran, yang di dalam Alkitab dikenal dengan sebutan Persia. Nubuatan-nubuatan Alkitab menyebutkan tentang kehancuran bangsa-bangsa yang menentang kehendak Tuhan. Iran atau Persia disebut akan hancur karena telah melawan bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Pada hari ini, kita akan merenungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang nasib Persia atau Iran di masa depan, sesuai dengan nubuatan akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita, banyak sekali peristiwa yang tidak kita pahami sepenuhnya, terutama ketika berbicara tentang nubuat-nubuat Alkitab mengenai masa depan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai nasib bangsa-bangsa yang akan terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman. Salah satu bangsa yang disebutkan dalam Alkitab dan yang nasibnya sangat tragis di akhir zaman adalah Iran, yang dulunya dikenal sebagai Persia. Mari kita bersama-sama menyelami firman Tuhan untuk memahami lebih dalam tentang nasib Iran di masa depan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nubuat-nubuat ini. Dalam Yehezkiel 38 dan 39, kita mendapati gambaran yang jelas tentang peran Persia, Iran di akhir zaman. Dalam Yehezkiel 38 ayat 1-6, kita membaca tentang sebuah pertempuran besar yang melibatkan Gog dari tanah Magog, yang akan memimpin pasukan besar dari utara untuk menyerang Israel. Salah satu pasukan yang disebutkan dalam ayat 5 adalah Persia. Ayat ini berbunyi, Persia, Ethiopia, dan Put, semuanya dengan perisai dan helm. Dari sini kita bisa melihat bahwa Iran, yang pada zaman Yehezkiel disebut sebagai Persia, akan menjadi bagian dari koalisi besar yang menyerang Israel di akhir zaman. Namun, meskipun Iran tergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh Gog, kita juga melihat bahwa Allah berdaulat atas semua peristiwa ini. Yehezkiel 39 ayat 3 dan 4, "Aku akan memukul tangan kirimu, sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu, beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis, dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya." Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan pasukan ini. "Aku akan menghancurkan busurmu dari tangan kirimu, dan aku akan menurunkan anak panahmu dari tangan kananmu. Di gunung Israel kamu akan jatuh, kamu dan seluruh pasukanmu, dan bangsa-bangsa yang ada bersamamu. Aku akan memberikan kamu sebagai makanan bagi burung-burung di udara dan bagi binatang-binatang liar di muka bumi." Ini adalah pengingat yang kuat bahwa meskipun Iran dan pasukan-pasukan besar lainnya mungkin tampak kuat dan berkuasa, Tuhan yang memiliki kendali atas sejarah dan takdir mereka. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa setiap bangsa yang menentang Tuhan, termasuk Iran, akan menghadapi kehancuran. Namun kita juga belajar bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya. Israel, meskipun tampak lemah dan kecil, akan menerima perlindungan langsung dari Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa
Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya terlantar, bahkan di tengah ancaman yang besar. Kehancuran Iran di akhir zaman, seperti yang digambarkan dalam nubuat Yehezkiel, menunjukkan bahwa tidak ada bangsa atau kekuatan yang dapat melawan kehendak Tuhan. Tuhan akan selalu membela umatnya dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Dalam Wahyu 16 ayat 12-16, kita menemukan gambaran yang lebih lanjut mengenai perang besar yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam ayat 12 kita membaca bahwa Sungai Efrat dikeringkan, yang merupakan salah satu simbol penting dalam nubuat akhir zaman. Ayat ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti, pasukan-pasukan besar dari timur, termasuk dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran, akan bergerak menuju pertempuran terakhir yang disebut Armageddon. Di dalam Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kita melihat bahwa roh-roh setan akan mengumpulkan raja-raja dari dunia untuk berperang di tempat yang disebut Armageddon. Di sini kita melihat bahwa Iran yang terletak di sebelah timur Israel akan memainkan peran penting dalam pertempuran ini. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nubuatan Wahyu, banyak ahli tafsir yang mengaitkan peristiwa ini dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran. Ini adalah gambaran mengenai konfrontasi global yang akan membawa kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun seperti yang digambarkan dalam Wahyu 19 ayat 11-21, pertempuran ini tidak akan berakhir dengan kemenangan bagi pasukan-pasukan yang menentang Tuhan. Sebaliknya, Yesus Kristus yang datang dengan kekuatan dan kemuliaannya akan menghancurkan semua musuhnya. Ia akan menghancurkan mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa meskipun dunia ini tampak penuh dengan peperangan dan kekacauan, kemenangan akhirnya adalah milik Tuhan. Meskipun Iran dan bangsa-bangsa lainnya akan terlibat dalam pertempuran besar di akhir zaman, kita tahu bahwa kemenangan terakhir adalah milik Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus tetap hidup dalam iman dan pengharapan, karena Tuhan akan mengalahkan semua musuhnya dan membawa damai yang abadi. Daniel 11 memberikan gambaran lebih rinci tentang peperangan antara berbagai kekuatan yang akan terlibat dalam akhir zaman. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan pertempuran antara Raja dari Utara dan Raja dari Selatan. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai identitas Raja dari Utara, banyak ahli tafsir yang percaya bahwa Persia, Iran, adalah bagian dari kekuatan besar dari utara yang akan menyerang kerajaan-kerajaan di selatan, termasuk Israel. Firman Tuhan di dalam Daniel 11 ayat 44 dan 45, tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ini menggambarkan bahwa pada akhirnya, Raja dari Utara, yang diyakini sebagian besar merujuk pada Iran, akan mengalami kehancuran. Tetapi ia akan mendengar berita-berita dari timur dan dari utara yang membuat hatinya cemas. Ia akan keluar dengan sangat marah untuk membinasakan dan menumpas banyak orang. Namun dalam ayat 45, kita melihat bahwa ia tidak akan bertahan lama. Ia akan menempatkan kemah istananya antara laut yang besar dan gunung yang kudus. Tetapi ia akan menemui akhirnya dan tidak ada yang akan menolongnya. Kehancuran Raja dari Utara ini adalah simbol dari penghukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang menentangnya. Dalam konteks ini, Iran, sebagai bagian dari Raja dari Utara, akan menghadapi penghakiman Tuhan di akhir zaman. Kehancuran Iran, seperti yang dijelaskan dalam Daniel 11, menunjukkan bahwa meskipun bangsa-bangsa besar dapat menentang Tuhan, mereka tidak akan dapat menghindar dari penghakimannya. Tuhan akan mengakhiri setiap bentuk penentangan terhadap kedaulatannya dan memastikan bahwa hanya kehendaknya yang akan terjadi.